Kemarin beredar rekaman di jagat maya, diduga pembicaraan antara Mulyono dan pasangan calon gubernur wakil gubernur di Jawa Tengah. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi. Iya Pak, siap. Itu nanti jadi di Jawa Tengah. Siap. Tentu bisa nanti ya di masuk kabinet Pak Presiden Siap. Prabowo. Lalu nanti biar Kaisang yang di Jawa Tengah itu. Siap. Nah, dari suaranya sih otentik dan belum ada sanggahan sampai hari ini. Bagi saya itu menunjukkan satu hal. Kenapa pertemuan 3 orang bisa bocor? Berarti di sebelah itu memang sudah terjadi perpecahan sehingga bisa keluar tuh video, ya Gitu. kan? Nah, apakah itu mungkin? Ya mungkin. Karena tinggal diangkat ke kabinet, gubernurnya kalau terpilih, lalu untuk menggantinya dipilih oleh DPRD provinsi. Begitu prosesnya. Jadi itu sangat mungkin dilakukan. Gila kan? Pemilu yang begini mahal dan begini penting dijadikan alat pemuas keserakahan, syahwat kekuasaan. Lalu kita mendengar bahwa pilihlah calon yang punya jaringan di pusat, yang sejalan sama pusat. Pusat mana? Pusat apa pusat? Jadi jangan mau narasi kayak begitu digunakan. Ya, karena penyusunan anggaran itu, alokasi itu ada prosedurnya, nggak bisa main suka-suka hati. Bohong banget kan? Gitu, oke? Gunakan akal sehat, kita perbaiki negeri, putus rantai Mulyono, jangan takut sama coklat. Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan, di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu PDI Perjuangan, yang mau membantu PDI Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal pilkada ini, dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah. Pilpres yang berlangsung di tahun yang sama dengan pilkada serentak memang menyisakan dinamika politik yang cukup sengit di tengah-tengah kita di masyarakat, khususnya juga bagi para paslon yang berkontestasi. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, masih banyak sekali wacana yang coba digulirkan yang bernarasi tumbangkan PDI Perjuangan, PDI nyungsep, banteng akan tumbang dan lain sebagainya. Narasi-narasi yang mencoba mendegradasi PDI Perjuangan dan juga paslon berkontestasi dari PDI Perjuangan. Tapi hasilnya seperti apa kalau menurut kalian? Mari kita coba simak baik-baik. Kita coba ambil contoh Jawa Timur. Bisa dilihat ya perbedaan jumlah partai pengusul antara Risma Gusman dan juga Hovifa Emil, tapi ternyata hasilnya tidak sejauh itu dari sisi perolehan suara. Harusnya dengan koalisi sebesar itu Hovifa Emil sudah mendapatkan suara di angka 60% minimal. Sedangkan kita dari Risma Gusman memperoleh suara yang jauh lebih baik daripada suara partai, yang mana suara partai PD itu masih di angka under 20%. Itu baru yang terjadi di Jawa Timur, belum lagi yang terjadi di Jakarta. Di Jakarta khususnya Pramono dan juga Dul unggul dibandingkan dengan Ridwan Kamil seperti itu. Dan juga di Jawa Tengah sampai membuat Presiden Jokowi harus turun langsung dan juga Pak Presiden Prabowo untuk langsung turun mengendorse paslon yang didukung oleh Kim Plus. Artinya apa? Artinya keberadaan Partai PDI Perjuangan dengan segala paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan masih memberikan dinamika politik yang sangat dinamis dan juga memberikan kontestasi yang baik untuk kita sebagai masyarakat yang menonton dan juga menikmati demokrasi di Pilkada serentak 2024 ini. Maka menurut saya kita perlu mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan karena telah menyuguhkan kontestasi politik yang dinamis dan tidak membiarkan kekuatan absolut terjadi di negara kita. Yang walaupun dimana peluang PDI Perjuangan akan kalah jauh lebih besar daripada peluang PDI Perjuangan akan menang, mereka tetap maju berkontestasi untuk menghadirkan dinamika politik yang baik untuk kita. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Thank you.
ternyata Jawa Tengah itu masih kandang banteng. 41% itu adalah satu partai. Ingat, yang 59 itu adalah 12 partai. Jadi kalau semisal dibagi 59 dibagi 12, ya kalian hitung sendiri aja deh. Belum lagi serangan fajar dan bansos yang digelontorkan oleh mantan presiden dan presidennya juga yang turun untuk mengendorse. Dan gak cukup sampai di situ, bahwa di awal kampanye pun mobilisasi para kades dan ASN itu sudah mulai digerakkan. Artinya apa? Angka 59% itu adalah angka yang dihasilkan dari semua amunisi yang digelontorkan hanya untuk menumbangkan banteng di Jawa Tengah dan Andika Perkasa. Sampai di sini paham kan bahwa PDI Perjuangan masih menjadi partai terbaik dan kokoh di Jawa Tengah.